Saya Ahmad Julfiansah dari Komisi 4 DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara yang nanti akan menemani adik-adik kita ini, dan langsung saja kita perkenalkan dari sebelah kanan saya, silakan. Mohon izin Bapak, perkenalkan nama saya Komong Wiwin Tribona Putri. Saya taruni tingkat 4 dari Akademi Kepolisian berasal dari Bali. Terima kasih. Selanjutnya, Izin Bapak. Izin mengenalkan diri, Sermatutar Emeralda Bereta Dianti Prastio, asal Jakarta dari Akademi Angkatan Udara. ya selanjutnya, Mohon izin Bapak, izin memperkenalkan diri. Nama saya Sermatutar Pelaut Alanov Hadib Nur Ramadan. Saya dari Akademi Angkatan Laut, asal dari Jakarta. ya Mohon silakan. izin Bapak, izin memperkenalkan diri. Nama Sermatutar Infantri Dewa Ibn Abdillah Kurniawan, asal Semarang, taruna tingkat 4 Akademi Militer. Baik, sudah dikenalkan satu-satu. Mungkin kita mulai dari Akpol dulu nih. Ya, Akpol ini kalau lulusnya bakal jadi perwira muda ya. Ya. Perwira muda. Ini kan sangat sulit, kita ada adik-adik kita terutama di Kutai Kartanegara ini kan dari geografis yang sangat jauh sekali ya, dan informasi-informasi itu pun sangat sulit untuk didapatkan. Kira-kira bagaimana sih Wiwin bisa masuk di Akpol ini? Mungkin dari tahapan seleksi atau mungkin motivasinya seperti itu yang tiba-tiba hari ini sudah di tahun keempat di Akademi Kepolisian. Ya, silakan, seperti apa? Izin Bapak, di sini kebetulan saya sendiri lulus di Akademi Kepolisian ini melalui tes yang kedua, Pak. Di mana tes yang pertama juga saya ikut tes dari Akademi Kepolisian, tapi mungkin pada pada tahun itu saya belum beruntung. Mungkin dari situ saya lebih memotivasi diri, lebih menggali informasi dan menggali pengetahuan dari teman-teman, dari internet, dari senior-senior saya yang sudah sebelumnya lulus terlebih dahulu di Akademi Kepolisian. Dari situ saya mulai belajar lagi, belajar akademiknya, belajar dari jasmaninya, dan memperbaiki dari kesehatan saya. Apa yang ada yang kurang dan yang harus diperbaiki saya perbaiki. Dan yang paling pentingnya di situ saya tetap minta restu dari orang tua, tetap berdoa kepada Tuhan saya supaya diberikan kelancaran untuk tes saya yang kedua, dan alhamdulillah dan syukurnya di tes saya yang kedua ini saya bisa berhasil dan menjadi taruna Akademi Kepolisian, dan sampai saat ini saya sudah bisa di tahap terakhir yaitu taruna tingkat 4. Ya, luar biasa sekali. Tadi kan ternyata kan Wiwin sudah pernah gagal satu kali ya. Betul. Nah, tentunya kan kegagalan itu menjadi evaluasi kita. Nah, pada saat itu kalau boleh tahu gagalnya apakah di fisik atau mungkin di akademik atau di mana kira-kira? Kebetulan waktu tahun pertama itu saya gagalnya di jasmani, Bapak. Oh, di jasmani ya. 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 Luar biasa, dan tidak kalah pentingnya restu orang tua Ya, ya, jadi yang itu menjadi yang sangat motivasi. penting. Ya. Selanjutnya dari taruna Angkatan Laut ya. Angkatan Udara. Angkatan Udara. Angkatan Udara. Gimana nih proses kamu bisa masuk di Angkatan Udara? Kok nggak seperti si Wiwin sih? Naksirnya mungkin di Akademi Polisi. Gimana? Seorang cewek yang nantinya kan bisa jadi pilot ya, terutama kan pilot tempur, bukan pilot komersil kan. Nah, ini kan tantangannya lebih luar biasa lagi. Gimana? Bisa masuk di situ, motivasinya seperti apa? Silakan. Izin jawab Bapak. Jadi yang pertama, saya hidup di lingkup TNI AU. Orang tua saya juga TNI AU. Kemudian dari kecil saya memang ingin bercita-cita sebagai penerbang. Lalu saat saya sekolah SMA, saya lebih memantapkan diri untuk menjadi, kalau dulu sebutannya itu calon taruna ya Pak. Taruna. Lalu karena di sekolah saya juga ada bimbingan tersendiri untuk catar itu, saya belajar dan berlatih, kemudian terutama itu meminta restu kepada orang tua. Kemudian orang tua juga, terutama ayah, mendukung dan memberi arahan seperti tes-tesnya, bagaimana cara menghadapi tes tersebut. Kemudian setelah saya lewati, seperti ada bimbingan psikolog,
jasmani dan kesehatannya, alhamdulillah kan saya beda seperti Wiwin itu 2 kali. Alhamdulillah kalau saya 1 kali tes langsung. lulus. Lulus. Ya, luar biasa karena memang lingkungan dari TNI AU ya. Iya. Ya ini juga yang salah satu faktor yang menunjang itu. Betul. Dan ya ini kan jarang-jarang sekali anak-anak muda terutama yang perempuan itu maunya jadi pilot. Nah, kalau bahasa zaman kami dulu cita-citanya apa? Cita-citanya mau jadi pilot. Nah, ini kan. Tapi sekarang dengan adanya teknologi ya, dengan adanya perkembangan tadi adik-adik kita ya yang pasti punya motivasi dan punya keinginan yang sangat luar biasa. Dan mudah-mudahan ini juga acara kita yang nantinya akan ditonton oleh anak-anak muda ini bisa menjadi motivasi. Ya. Dan saya berharap acara kita hari ini menjadi role modelnya untuk anak-anak muda di Kutai Kartanegara. Dan selanjutnya nih yang dari Taruna nih biasanya kan kebanyakan anak-anak muda tuh pengennya jadi angkatan laut ya, mungkin dari pakaiannya yang putih-putih itu kan kerennya luar biasa nih. Jadi kenapa bisa memilih angkatan darat ya, atau mungkin angkatan yang lain, atau mungkin sebelumnya juga pernah punya cita-cita mungkin jadi polisi atau seperti apa, atau mungkin juga seperti yang tadi karena sudah lingkungannya itu adalah lingkungan dari TNI jadi pengennya seperti orang tua. Silakan. Jadi begini Bapak, pertama saya cita-citanya sebenarnya itu menjadi pilot komersil. Pilot komersil ya. Tapi saya seperti sama dengan Alda, saya hidup di lingkungan TNI Angkatan Laut. Jadi sering ikut dengan orang tua itu ke kantornya, bagaimana di sana suasana kerjanya antara senior dengan junior sangat dekat gitu. Jadi ketika kelas 11 SMA atau kelas 2 SMA kami tertarik untuk masuk menjadi Taruna Akademi Angkatan Laut. Jadi lebih ke ikatan emosional dengan orang tua ya. Ya. Selanjutnya Dewa Ibna. Ya, silakan. Gimana? Pertanyaan yang sama. Siap. Jadi saya jelasin Bapak, sebelumnya saya sendiri bukan dari keluarga TNI. Jadi kebetulan saya adalah orang pertama di keluarga besar saya yang tergabung dalam TNI. Kebetulan saya sekarang di Akademi Militer. Dari tahapan-tahapan tesnya, dari segi jasmani saya lebih ke latihan tiap hari. Kemudian untuk akademik kami laksanakan setiap malam sebelum tidur, kami laksanakan untuk latihan akademik, pembelajaran, kemudian baca-baca buku dari berbagai referensi. Kemudian untuk psikolog kita bisa pelajari dari 2 sisi Pak. Yang pertama kita bisa mempelajari dari referensi-referensi, kemudian yang kedua dari kebiasaan kita sehari-hari itu gimana. Karena kebiasaan kita sehari-hari itu akan mempengaruhi bagaimana kita berpikir ke depannya. Kemudian yang ketiga, yang pasti dari doa dari kedua orang tua. Kemudian terakhir yang menurut saya penting tapi sedikit dilewatkan dari anak-anak zaman sekarang mungkin ya Bapak ya. Yang menurut saya penting, poin keempat ini adalah kesehatan kita. Karena banyak teman-teman saya yang gugur maupun orang-orang lain yang gugur di bagian kesehatan. Jadi untuk masyarakat Kutai Kartanegara apabila kedepannya ingin mendaftar calon taruna, diperhatikan lagi untuk kesehatannya, begitu Bapak. Ya, luar biasa. Memang anak-anak muda, saya sepakat ya, anak-anak muda sekarang ini kadang-kadang baru kelas 1 SMA sudah merokok ya kan. Ya, dengan pergaulan yang salah, bahkan mungkin ada yang mencoba-coba nih ke narkoba. Nah, ini yang terkadang menghambat cita-cita mereka. Saya sepakat itu. Dan lanjut lagi, kesulitan kalian nih. Kesulitan kalian selama menjadi taruna atau calon taruna, selama kalian pendidikan, apa aja yang pasti kan banyak kesulitannya. Karena kan dengan latar belakang kita, walaupun latar belakang lingkungan kita ini dari keluarga tentara atau TNI, yang pasti dikala kita masuk ke pendidikan itu kan kaget. Karena itu tadi biasanya kita dengan santai sekolah di SMA, tiba-tiba harus pagi-pagi mungkin harus push up, harus lari, atau seperti apalah
Karena saya melihat kurang lebih seperti itulah yang dibayangkan teman-teman ini. Nah, mungkin siapa dulu nih yang jawab? Selama kalian pendidikan, kesulitannya apa aja? Kita bicara tentang sulitnya dulu ya. Nanti senangnya belakangan. Kalau senangnya hari ini kalian sudah senang. Karena yang saya dengar 1 bulan lagi akan dilantik ya. Ini ya mudah-mudahan berjalan lancar. Kita bicara kesulitannya. Silakan dari situ dulu. Ya, mungkin saya mau izin Bapak saya jelaskan kesulitan pada saat menjalani pendidikan. Mungkin yang pertama pada saat kami memasuki istilahnya di Akademi TNI dan Akademi Kepolisian itu ada Resimen Chandra di Muka. Di situ kami menyesuaikan bagaimana kami perubahan dari sipil menuju ke kehidupan militer. Kehidupan militer. Kesulitan yang kami alami yaitu bagaimana kami dihadapkan dengan kegiatan yang intensitasnya sangat tinggi. Kegiatan yang intensitasnya sangat tinggi. Kemudian bagaimana kami dilatih untuk berpikir di bawah tekanan. Jadi menurut saya Bapak selama pendidikan ini kesulitan yang kita alami yaitu bagaimana kita mengubah pola pikir kita dari orang sipil ke pola pikir militer. Begitu Bapak. Mindsetnya ya. Iya, mindsetnya. Pikir kita dirubah dan beradaptasi. Ya. Betul, Bapak. Kalau kamu apa nih sulitnya? Kalau saya untuk saat pelaksanaan pendidikan itu, Ya selama pendidikan. kalau selama pendidikan, alhamdulillah sampai saat ini belum ada. Karena memang ini kemauan saya, keinginan saya, walaupun ada tekanan mulai dari fisik, psikis, ya, yang lainnya ya. Memang sudah disiapkan. Sudah disiapkan, kita sudah tahu bagaimana gambarannya nanti ketika pendidikan. Semuanya pasti bisa dilewati dengan ikhlas. Gitu. Ya. Dengan lapang dada. Karena memang awalnya kan lingkungan sudah Lingkungan sudah, ya, dari keluarga militer. Dan memang kemauan sendiri. Kalau yang lingkungannya sipil ya pastinya kaget ya. Tapi kalau memang lingkungannya militer ya udah tahu seperti apa kan. Yang ini Taruninya apa kesulitannya? Siap. Kalau saya kurang lebih sama juga sama yang Dewa dan Alano. Kemudian kalau dari saya sendiri mungkin lebih ke karena di sana kami senioritas ya. Lalu kami lebih menghafal banyak orang dan itu nggak gampang. Ya. Itu sih salah satunya Pak. Win, gimana Win? Mungkin kalau dari saya Pak, sama juga sama teman-teman yang lain, rekan-rekan yang lain, kesulitannya adaptasinya menyesuaikan. Adaptasi, ya. Sama yang kebiasaan kami gak pernah jauh dari keluarga itu karena pendidikan yang cukup lama, jadi mengharuskan kami untuk bisa belajar jauh dari keluarga dan harus bisa mandiri gitu aja. Ya, memang butuh pengorbanan ya, butuh pengorbanan. Kita harus berkorban jauh dari orang tua juga ya. Tapi dikala memang itu sudah jadi tekad kalian, jadi motivasi kalian itu jadi doktrin diri ya. Ini yang menguatkan kita sampai kalian hari ini sudah melaksanakan laksi tardanya. Artinya laksi tarda ini kalau di sipilnya tuh kalau di universitas seperti KKN gitu ya, seperti KKN-nya. Nah, jadi kalian berintegritas dengan masyarakat. Baik. Tentang laksi tarda, waktu kita sedikit ya, sudah diwanti-wanti sama si Dery. Singkat saja, selama laksi tarda ini apa aja yang sudah kalian lakukan? Ya, dari Wiwin gimana? Dari Akpol apa yang dilakukan? Mungkin kegiatan laksi tarda ini kita dibagi dengan 2 kegiatan Bapak. Itu ada kegiatan fisik dan ada kegiatan non fisik. Jadi kegiatan fisik itu lebih ke arah pembangunan jalan, pengecoran jalan, pengecetan dari tempat ibadah. Tapi kalau yang non fisik itu kita lebih sasarannya ke sekolah-sekolah untuk penyuluhan terkait promosi dari akademi yang sekarang kegiatan laksi tarda ini. Selanjutnya apa yang dilakukan? Mohon izin Bapak. Ya. Jadi laksi tarda itu kan adalah latihan integrasi Taruna Wreda. Jadi kami yang sebagai Taruna Wreda ini, Taruna tingkat 4, dilatih untuk berintegrasi sesama seluruh akademi. Kemudian seperti yang Wiwin sebutkan dengan kegiatan sasaran fisik dan non fisik. Kebetulan kami yang berada di non fisik itu
Seperti tim promosi, kami mempromosikan akademi-akademi kami ke sekolah-sekolah di daerah yang kami tuju, kemudian ada penyuluhan, seperti itu Bu. Semua aspek ya, semua Iya. aspek. Dan itu terbagi-bagi per kompi, Iya. ya, per ini. Ada berapa kompi dan dari kompi itu ditentukan di wilayah masing-masing. Wilayah dari kecamatan masing-masing. Ya, selanjutnya. Saya Seperti apa? izin menjawab Bapak. Ya. Jadi Latsarda ini kan latihan integrasi Taruna Reda. Jadi kesatuan itu mewadahi kita untuk berintegrasi dengan bakti karya seperti ini. Bu. Ya. Jadi di Satlat ini ada kolat itu yang dimana untuk non fisiknya seperti riset sosial, ada penyuluhan dan promosi. Kemudian ada kompi A, kompi B, kompi C dan kompi D. Kompi A sendiri untuk di Kutai Kartanegara ini ada di Tenggarong, Bapak. Ya. Kemudian yang kompi B ada di Loakulu, kompi C di Tenggarong Seberang, dan kompi D sendiri Muarakaman. ada di Muarakaman gitu. Nah, untuk kami yang di sini ini ada di Kolat. Intinya kalau kami sendiri ada di penyuluhan, yang mana memberikan penyuluhan tentang bela negara, wawasan kebangsaan, kenakalan remaja gitu di SMA. Ya, terbagi ada 4 kecamatan ya di Iya. Kutai Kartanegara. Tapi kalian semua di Tenggarong? Di atau Tenggarong. Tenggarong semua ya, Tenggarong. Iya. Untuk yang di Kolat. Kalau Dewa di kecamatan mana? Tenggarong juga. Siap, saya di Tenggarong juga. Tenggarong juga. Apa yang dikerjakan selama di Latsarda ini? Apakah sama dengan teman-temannya atau mungkin ada sesuatu yang gimana selama di Latsarda? Siap. Izin Bapak kami jelaskan sebelumnya. Jawaban saya sama seperti rekan-rekan saya, yaitu melaksanakan promosi dan penyuluhan ke berbagai sekolah. Tapi di sini saya akan menjawab bagaimana saya di luar kegiatan. Di mana saat saya sore hari saya melaksanakan lari sore, pasti saya bertemu dengan masyarakat Ya. Tenggarong, baik itu dari anak kecil maupun anak yang sudah terhitung dewasa. Bagaimana mereka antusias ingin mengikuti kegiatan kita seperti lari. Mereka ingin mengikuti kita untuk kegiatan lari tersebut, Bapak. Kemudian pada saat kami melaksanakan lari pun ada masyarakat yang kita belum pernah bertemu dengan mereka, tapi mereka sudah tahu dengan kita. Jadi mereka juga menyapa, kita juga balik menyapa ke mereka. Beradaptasi. Beradaptasi dengan masyarakat. Oke. Ya, untuk di season ini yang terakhir nih dari Dewa, kesannya di Kutai Kartanegara khususnya di Tenggarong lah, dengan geografis kita yang seperti ini. Tenggarong, Kutai Kartanegara, ibu kotanya itu Tenggarong adalah kerajaan tertua, kerajaan tertua di Indonesia sejak abad keempat. Makanya dulu disebut Tenggarong itu adalah kota raja. Nah, selama kalian di kota raja nih, apa sih kesan-kesannya? Nah, mungkin ya tinggal dengan di rumah penduduk atau masyarakat, ya banyak kesan yang nantinya juga akan menjadi tertanam di memori kalian, ya. Karena Kutai Kartanegara juga nantinya hari ini sudah ditetapkan menjadi salah satu wilayah yang masuk dalam ibu kota negara. Ini juga akan mempengaruhi masa depan kalian. Nah, kesan-kesannya nih apa nih? Dan sekaligus juga penutup kita di season pertama ini, pesan yang ingin disampaikan, baik itu masyarakat umum maupun ke anak-anak muda, tapi wabil khusus ke anak-anak muda. Ya, silakan, Dewa. Untuk kesan dari saya, Bapak, yang pertama, di sini kami tinggal di rumah penduduk, di mana kami dilatih untuk lebih dewasa ke depannya bagaimana. Karena ke depan kami akan dilantik menjadi seorang perwira yang kita akan berdiri di kaki kita sendiri. Kemudian yang kedua, kesan kami masyarakat Kutai Kartanegara, tempatnya di Tenggarong ini, adalah masyarakat yang sangat antusias, yaitu yang sangat menerima dengan kehadiran kita di Tenggarong. Jadi saya sangat berterima kasih untuk masyarakat Kutai Kartanegara, tempatnya di Tenggarong, telah menerima kita dengan baik dan antusias dengan kita. Kemudian pesan dari saya untuk anak-anak muda, generasi-generasi emas, yaitu tetap semangat dalam meraih cita-cita, jangan pantang menyerah, mimpilah setinggi-tingginya, dan jangan lupa usaha dan doa. Mimpi tidak perlu pakai ongkos. Siap, betul Bapak. Lanjut, ayo silakan. Apa nih
kesan dan pesannya, silakan. Baik Bapak, izin menjawab. Untuk kesannya sendiri ketika kami sampai di Tenggarong sini, di Kutai Kartanegara sini, sangat antusias, sangat baik. Kami disambut dengan hangat, begitu Bapak, dengan Bupati, dengan warga sini. Semuanya sangat ramah. Tadi sudah disampaikan dengan teman kami, Sermatutar Infanteri Dewa, bahwa contohnya saja seperti kegiatan lari sore Bapak. Banyak dari warga-warga ataupun anak-anak di sekitar Tenggarong ini yang antusias ikut untuk malah. gitu, olahraga gitu. Kemudian untuk pesannya ya Pak, tetap semangat jalani hari-hari. Baik, yang taruninya Siap. Izin menjawab Bapak, untuk kesan saya pasti banyak dikerubutin ya. Diajak foto-foto setiap ketemu ya. Silakan. Betul. Kesan saya di sini warganya sangat ramah dan menyambut kami dengan hangat, jadi kami sangat berterima kasih apabila saat kami di sini ada Salah hilaf. salah, jadi mohon maaf. Untuk pesannya tetap semangat untuk adik-adik untuk meraih cita-citanya dan jangan lupa disertakan oleh doa. Ya. Wiwin, khusus Wiwin nih. Nah, Wiwin beda lagi ya. Tapi kalau pertanyaannya beda nggak hadir kan Win. Ya. Wiwin ini pengen tahu selama di Latsitarda ini tinggalnya di mana. Ya, saya juga nggak tahu Wiwin tinggalnya di mana. Nah, selama di situ apa sih kesan-kesannya? Yang pasti kan setiap keluar ketemu dengan masyarakat ya, kalian itu kan sekarang udah jadi public figure karena bakal jadi calon pemimpin. Yang pasti banyak yang pingin foto-foto, dan ada bocoran kemarin juga Wiwin ikut nampil di ini ya, di titik nol. Ini apa sih? Banyak yang pasti kan banyak kesan-kesannya nih. Dan sebagai penutup pesannya apa? Ya, pesannya seperti apa? Terutama ya wabil khusus buat adik-adiknya yang di rumah. Silakan. Izin Bapak, izin jawab. Ya. Kebetulan untuk saya sendiri itu bertempat tinggal kebetulan di rumah Pak Zul, yang dimana Saya baru tahu tinggal di tempat saya. yang dimana di sana kami diterima dengan baik, disambut, dan banyak diberikan pembelajaran dan pengetahuan terkait Tenggarong ini bagaimana, kebudayaan-kebudayaan yang ada di Kutai Kartanegara ini seperti apa saja, dan sudah banyak yang dikenalkan kepada kami. Contohnya seperti kemarin kami diajak untuk ikut memberikan penampilan di titik nol. Di sana kami memberikan sedikit penampilan, dan semoga dari penampilan tersebut bisa membuat anak-anak muda di sini termotivasi dan harus tetap meraih dan cita-citanya. Untuk pesan saya kepada anak-anak, adik-adik sekalian, raihlah mimpi setinggi-tingginya, karena apabila kalian jatuh dari mimpi kalian yang sudah tinggi itu, kalian tidak jatuh di bawah dari awan tersebut. Ya, mungkin boleh tepuk tangan ya untuk sesi karena di sesi pertama ini agak tegang, agak grogi. Sebenarnya saya pengennya santai seperti itu ya, santai, lebih nyaman. Saudara kita juga sudah memberi kode, ini kita harus mengakhiri karena akan dilanjut dengan untuk sesi kedua. Baik, pemirsa, mungkin ini pertemuan kita yang pertama kita akhiri. Semoga yang pasti ini akan menjadi manfaat ya untuk para pemirsa, khususnya untuk anak-anak kita, bahwa mimpi harus kita raih ya, dan mimpi tidak butuh biaya, tapi tentunya tetap dengan tekad dan restu orang tua yang paling bagaimanapun kita berusaha tanpa restu orang tua ini tidak akan mungkin ya. Nah, ini juga sangat kental dengan adat dan istiadat kita. Saya rasa demikian pertemuan kita untuk yang pertama. Terima kasih sudah bisa hadir dan menonton. Jangan lupa kata diri, like and subscribe. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jangan pecah gitu.